Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Fatmawati, nomor induk mahasiswa 2103015000076. Aku berasal dari Takalar dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, program studi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, aku akan mempresentasikan tentang sejarah renang nasional maupun internasional. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah renang yang diajarkan atau dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Ahmad Adil MPD. Salam Pak. Semoga presentasinya bagus. Pertama-tama, pengertian. Apa sih itu renang? Nah, renang itu merupakan gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak dalam air dan biasanya tanpa bantuan alat atau perlengkapan buatan. Nah, perlu kalian ketahui dan ingat bahwa berenang dan juga menyelam itu tidak sama. Mereka pada dasarnya sama-sama bergerak dalam air, tapi untuk berenang itu bergerak di permukaan air, sedangkan menyelam bergerak dalam air. Renang ini cukup digemari banyak masyarakat karena sempat menjadi olahraga yang dipertandingkan baik di ajang olimpiade maupun di ajang lainnya dan juga rekreasi. Dan juga rekreasi yang menyenangkan baik secara nasional maupun secara internasional. Selanjutnya, yaitu kita akan mengupas tuntas tentang sejarah renang baik secara internasional maupun nasional. Kalian bisa lihat bagannya aku. Terus selanjutnya itu sejarah renang di dunia maupun internasional. Bagaimana ya renang bisa muncul? Apakah langsung muncul tiba-tiba dan banyak populer dan digemari oleh masyarakat atau melewati sejarah yang panjang? Oke, kita bahas. Nah, dari gambar yang aku tampilkan di atas itu merupakan lukisan tentang perenang samang batu yang telah ditemukan di Gua Perang yang berdekatan dengan Wali Sora di Gilf Kebrit, barat daya Mesir. Catatan tertulis bahwa renang sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi, dan kemudian pada tahun 1538 Nicholas Wyman yang merupakan profesor Jerman bahasa merupakan anak Jerman yang menulis tentang buku renang. Nah, perlombaan renang di Eropa dimulai pada tahun 1800 dan sebagian menggunakan gaya dada. Gaya dada, kalian bisa lihat gambar yang aku tampilkan, itu merupakan gaya dada atau gaya rangkat depan. Ketika itu dipanggil dengan gaya Trashgun. Saat itu dipanggil dengan gaya Trashgun yang diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John yang menirunya dari suku Indian. Kemudian pada tahun 1900 gaya punggung dimasukkan dalam perlombaan olimpiade sebagai suatu acara, dan selanjutnya pada tahun 1902 gaya Trashgun kembali dimenangkan oleh Richard menggunakan tendang keribas. Kemudian Persatuan Renang Internasional atau Federation International de Natation yang dibentuk pada 1908 ini menggunakan gaya punggung yang awalnya merupakan kelainan dari gaya dada dan diterima sebagai gaya tersendiri pada tahun 1952. Kemudian Federasi Renang Internasional atau Federation International de Natation atau disingkat FINA adalah induk organisasi internasional olahraga renang yang merupakan diakui oleh Komite Olahraga Olimpiade Internasional, Komite Olimpiade Internasional atau IOC, yang merupakan induk organisasi internasional
dan mengambil renang indah, renang perairan terbuka, dan bermarkas di Lausanne, Swiss. Untuk beberapa organisasi harus melaporkan untuk teritori berhak menjadi anggota FINA seperti renang perairan terbuka, selam, polo air, renang indah, dan sebagainya. Selanjutnya, selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, ternyata FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia antara lain dengan menambah jumlah fasilitas. Olahraga renang. FINA bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan. Ini nih teman-teman, renang perairan terbuka, kemudian renang indah, dan polo air. Selanjutnya yaitu pertandingan renang dibagi menjadi dua nomor atau nomor renang tunggal dan nomor renang beregu. Masing-masing renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri, dan renang digunakan untuk kolam yang kolam yang digunakan yaitu merupakan lintasan 50 meter dan pendek 25 meter. Wow, amazing. Lalu sejarah renang di Indonesia. Bagaimana ya? Sejak sebelum kemerdekaan, ternyata nih teman-teman, sudah ada kolam renang di negara kita. Karena ya, kolam renang itu beberapa yang indah dan baik. Akan tetapi pada waktu itu bagi orang-orang Indonesia untuk belajar Indonesia, untuk orang Indonesia untuk belajar berenang belum cukup untuk semua orang, karena ya untuk berlaku atau diperuntukkan hanya untuk bangsawan dan hanya penjajah saja. Karena ya waktu itu pada masa itu tiket masuk untuk renang itu cukup mahal, dan ya mungkin hanya orang-orang kaya atau orang terkemuka, orang-orang bangsawan, para penjajah yang bisa masuk berenang saat itu. Cukup miris sih, padahal ya lumayan senang sih, lumayan menyenangkan untuk berenang. Nah ini untuk selanjutnya itu kalian bisa lihat di gambar yang aku tampilkan itu adalah gambar kolam renang Ciampelas yang ada di Bandung, yang didirikan atau dibangun pada tahun 1900 dan didirikan juga pada tahun 1904 sesuai dengan tempat kelahiran kolam renang Ciampelas. Maka awal dari olahraga renang terdiri dikatakan mulai di Bandung dan membentuk Perserikatan Bandung Seiswembong atau Perserikatan Bandung. Nah, didirikan pada tahun 1917. Ini 1917. Yang perserikatan diawali 7 perkumpulan diantaranya ialah renang seperti renang Mulo dan Westkul. Nah, selanjutnya selain di Bandung, ternyata Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian barulah di tahun 1918 berdiri West Java Swimbord atau Perserikatan Berenang Jawa Barat, dan pada tahun 1927 berdiri pula Old Java Swimbord atau Perserikatan Berenang Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Blitar, dan Lumajang. Nah, sejak saat itu pula mulai pertandingan maupun antar daerah. Bahkan kejuaraan itu rekor-rekor juga menjadi gelar di Belanda. Nice. Dalam tahun 1934, peloncat indah masing-masing Hansman dan De Vergroet berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dalam nomor 3 dan nomor papan 3 meter dan menara. Kemudian pada Far Eastern Games di Manila, Filipina, kini kegiatan itu berkembang menjadi Asian Games. Sejak tahun 1951, kedua peloncat itu juga menjadi utusan Hindia Belanda. Di tahun 1953,
Nah, Petsam Hindia Belanda berdasarkan rekornya 59 detik. Wow, cepet banget ya 59 detik itu. Dengan 100 meter, gaya bebas itu dicatat sebagai kolam renang sebagai tercepat gitu. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang pada tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar karena pemerintah penduduk Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun karena saat itu bangsa Indonesia dalam kancah GAN melawan penjajah hingga pada tanggal 20 Maret di Nia Renang Indonesia praktis berada di bawah Sembor for Indonesia atau SBFI dan tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat menjadi PBSI. Tetapi teman-teman, kalian bisa lihat itu yang aku post itu lambang PRSI karena setelah PBSI berlangsung pula Kongres PBSI yang kelima, di mana pada kongres itu di samping memilih kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dipercayakan kepada Desweprojogi, juga kongres ini merubah nama Perserikatan Berenang Indonesia PBSI menjadi Perserikatan Renang Indonesia atau PRSI. Perubahan ini dikarenakan karena bersamaan kedua induk organisasi yang mempunyai singkatan sama yaitu PBSI. Selain olahraga renang, singkatan ini juga digunakan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, meskipun dalam filsafatnya bahwa olahraga itu tidak bisa dikaitkan dengan politik, namun untuk menghindari kemungkinan adanya skorsing, Indonesia dalam hal ini PRSI mengambil langkah mengundurkan diri sebagai anggota FINA. Barulah kemudian pada tahun 1966 Indonesia kembali menjadi anggota FINA karena pada tahun itu Indonesia jadi bagian dari Asian Games kelima di musyawarah PRSI ke-7 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 April. Yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 April 1968. Oke, sampai sini. Terima kasih sudah simak videonya dengan baik. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.